Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kesempatan hari ini kita berada di kebun ya, di tanaman cabai kita seperti biasa. Jadi kesempatan hari ini saya sedikit akan berbagi pengalaman, akan berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua tentang pertanyaan kawan kita tentang cara mencegah dan mengatasi penyakit layu pada tanaman cabai, baik itu layu bakteri ataupun layu fusarium. Karena kan layu bakteri penyakit layu pada tanaman cabai itu kan lumayan meresahkan, salah satu penyakit yang lumayan susah ditangani, apalagi kalau misalkan sudah sudah menyerang tanaman cabai kita, sudah banyak tanaman cabai kita yang terkena penyakit layu. Itu lumayan susah proses penanggulangannya, bagaimana caranya bisa mengobati ataupun menghentikan. Dan untuk penyakit layu itu sebenarnya lebih tepat kita lakukan itu yaitu pencegahan. Itu paling bagus, karena penyakit secara umum itu lebih bagus mencegah daripada mengobati. Karena kalau misalkan kita mencegah, berarti tanaman kita masih sehat, tidak ada tanaman kita yang terkena penyakit. Tetapi kalau kita mengobati, berarti ada tanaman kita yang terkena penyakit, itu yang kita obati. Nah, seperti itu ya. Yang pastinya bagaimana caranya kita lebih bagus mencegah daripada mengobati. Dan untuk penyakit layu secara umum itu kan ada dua jenis ya, ada layu bakteri, ada layu fusarium. Untuk gejalanya itu berbeda ya. Kalau misalkan tanaman cabai kita dia layunya tiba-tiba, dia layu mendadak dan akhirnya mati, itu layu bakteri. Terus yang kedua, kalau misalkan tanaman cabai kita layunya secara bertahap, dia kalau misalkan cuacanya dingin seperti ini dia segar, tetapi kalau cuacanya panas ataupun kondisi terik dia layu. Itu misalkan sore hari ataupun misalkan pagi hari dia segar, siang hari panas dia layu, sore hari sampai malam dia segar, besoknya ke layu lagi, segar layu, itu layu fusarium. Terus kalau misalkan kondisinya kita perbedaannya juga itu untuk mengenali layu bakteri ataupun layu fusarium, kalau misalkan kita potong di pangkal akar, antara akar dengan batang itu kita potong, terus kita cium. Kalau dia berbau berarti layu bakteri, kalau dia tidak berbau dan berlendir itu layu bakteri. Kalau dia tidak berbau dan berlendir itu layu fusarium. Terus kalau misalkan kita celupkan di dalam air, itu bekas potongannya itu kayak ada keluar kayak semacam asap-asap itu di dalam air, berarti itu layu bakteri. Yang pastinya layu bakteri itu dia layunya mendadak tiba-tiba. Terus untuk pengendalian itu kurang lebih sama, baik itu layu bakteri ataupun layu fusarium, walaupun penyebabnya berbeda ya. Penyebab bakteri penyebabnya kalau misalkan layu fusarium kan disebabkan oleh jamur, tetapi kalau misalkan layu bakteri disebabkan oleh bakteri. Tetapi untuk pencegahan dan cara pengendaliannya itu kurang lebih sama. Yang pertama, untuk untuk cara pencegahan. Cara pencegahan untuk penyakit layu yang paling bagus itu jangan gunakan pupuk kandang ataupun kotoran hewan yang tidak steril ataupun tidak matang kita berikan ke tanaman cabai kita. Misalkan menggunakan kotoran hewan yang tidak difermentasikan, kita gunakan sebagai pupuk dasaran, dan terus kita tidak fermentasikan lagi di lahan, langsung kita tanami. Apalagi misalkan interval penaburan kohenya tidak matang, terlalu cepat kita tanami. Misalkan hari ini kita tabur kohe yang tidak matang, terus misalkan seminggu kemudian kita langsung tanami, itu beresiko nantinya tanaman kita terkena penyakit. Solusinya ya sebaiknya dikomposkan dulu kohenya ataupun pupuk kandangnya, baik itu dikomposkan dulu terus ketabur di lahan ataupun ditabur di lahan terus dikomposkan di lahan. Itu terserah. Untuk cara pengomposannya, baik itu pengomposan tersendiri ataupun pengomposan di lahan, silahkan cari aja tutorialnya ya. Terus yang kedua, sebelum tanam itu lebih bagus tambahkan ataupun aplikasikan agen hayati. Agen hayati itu yang kandungannya sejenis mikroorganisme yang berbentuk spora atau jamur, misalkan kandungannya trichoderma dan gliocladium. Untuk produk-produk yang kandungannya trichoderma itu misalkan di pasaran Trichobio, Amfus, Tricho G, Sacop, Decoprima. Yang pastinya komposisinya ada kandungan trichoderma ataupun gliocladium, ataupun trichoderma ditambah dengan gliocladium, itu lebih bagus kita aplikasikan sebelum tanam dan bisa diaplikasikan setelah tanam sebagai pupuk susulan. Untuk sebelum tanam bisa kita aplikasikan bersamaan dengan pupuk organik, tapi jangan diaplikasikan bersamaan dengan pupuk kimia. Itu bisa diaplikasikan bersamaan dengan pupuk kompos ataupun pupuk organik, kita tabur bersamaan. Bisa juga kita tabur sebelum tutup mulsa ataupun kita kocorkan di lubang tanam sebelum pindah tanam.
Terus selanjutnya bisa juga diaplikasikan setelah tanam. Misalkan kita aplikasikan bersama dengan pupuk kimia itu juga boleh, asal dikocor. Kalau ditabur jangan ya, disesuaikan aja. Terus bisa juga diaplikasikan tersendiri juga boleh. Yang pastinya kita menggunakan agen hayati yang kandungannya trichoderma baik setelah tanam ataupun baik sebelum tanam ataupun setelah tanam. Itu cara terbaik untuk mencegah penyakit layu. Terus bagaimana Bang kalau misalkan tanaman cabai kita sudah ada yang terkena penyakit layu? Yang pertama itu perlu juga diperhatikan ya, salah satu yang bisa membantu proses perkembangan ataupun tanaman kita gampang terkena penyakit layu itu kalau misalkan kondisi pH tanah kita bersifat masam ataupun tidak steril. Misalkan pada musim hujan kebun kita ataupun tanaman cabai kita sering terguyur air hujan, itu kan otomatis pH-nya bersifat drop ataupun bersifat masam. Yang mana pada kondisi pH tanah yang bersifat masam itu tanaman kita gampang kena penyakit. Terus yang kedua perkembangan bakteri-bakteri ataupun jamur-jamur patogen itu perkembangannya sangat cepat dan sangat pesat pada kondisi pH tanah yang bersifat masam. Itu sering terjadi di musim hujan. Makanya tanaman kita lebih gampang terkena penyakit di musim hujan dibanding musim kemarau, karena salah satu pemicunya juga karena kondisi pH tanah yang tidak stabil pada kondisi musim hujan. Makanya kalau misalkan sering hujan ataupun kondisi curah hujan tinggi itu tabur rutin dolomit ya, paling murahnya dolomit untuk membenah tanah ataupun untuk menaikkan pH tanah yang drop ataupun bersifat masam akibat sering terguyur air hujan, ataupun bisa menggunakan kalsium-kalsium yang lain yang pastinya bisa menaikkan pH tanah lah. Terus untuk pengobatan kalau misalkan tanaman kita sudah ada yang terkena penyakit layu, itu kan tujuan kita bagaimana caranya kita menghentikan penyakit layunya agar dia tidak menyebar ke tanaman di sampingnya. Misalkan ini yang terkena, itu agar dia tidak menyebar ke tanaman di sebelahnya. Itu tujuan kita untuk mengendalikan penyakit layu. Untuk penyakit layu itu gunakan fungisida kimia. Untuk fungisida kimia ada beberapa rekomendasi bahan aktif. Yang pertama bisa gunakan bahan aktif tebuconazole, misalkan merek dagannya Folicur. Di rolling dengan beberapa merek dagang lain, misalkan bisa juga menggunakan bahan aktif tembaga, misalkan Nordox ataupun Chopside, ataupun misalkan menggunakan Benomil ataupun Benlox, itu juga bisa ya. Anggaplah kita menggunakan Folicur di rolling dengan Nordox, itu kita aplikasikan secara rollingan bergantian, rutin ya. Kita aplikasikan dengan cara semprot dan diaplikasikan dengan cara kocor. Kalau untuk pencegahan cukup disemprot aja, tetapi kalau untuk pengobatan boleh disemprot dan dikocor. Kita semprot sekaligus kocor. Semprotnya secara menyeluruh ke tanaman cabai kita, baik yang terkena ataupun yang belum terkena. Kalau kocornya, kalau tidak mampu kocorkan secara keseluruhan, cukup yang terkena dan beberapa pohon di sekitaran yang terkena. Misalkan ini yang terkena, cukup 2 pohon ke sana, 2 pohon ke sini, 2 pohon juga ke samping. Yang pastinya kalau tidak mampu kocorkan secara keseluruhan, cukup yang terkena dan beberapa pohon di sekitaran yang terkena. Itu ya. Ya pastinya untuk penyakit layu itu yang paling penting kita perhatikan, jangan gunakan pupuk kandang ataupun kotoran hewan yang tidak steril. Harus steril baru ditanami, baik itu dikomposkan dulu terus ditabur, ataupun ditabur dulu terus difermentasikan ataupun dikomposkan di lahan. Terus yang kedua, gunakan agen hayati dari awal baik sebelum tanam ataupun setelah tanam. Terus yang ketiga, perhatikan pH tanah apalagi pada kondisi musim hujan. Berikan asupan kalsium pada tanaman cabai kita. Terus lakukan penyemprotan fungisida rutin dari awal sebagai bentuk pencegahan penyakit layu, misalkan menggunakan Mancozeb, menggunakan Propinep, menggunakan azoxystrobin ataupun Metiram, yang pastinya bebas kalau untuk pencegahan. Itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan tanaman cabai kita terhindar dari penyakit layu. Oke, semoga bermanfaat.